Halo semua, balik lagi sama gue Koma di sesi Komtok yang akan membahas seputar hipotesa gue tentang industri kreatif yang gue ikutin beritanya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi marak, lagi marak enggak, tapi dibilang ngetren tuh iya itu, yaitu tentang game-game yang diadaptasi menjadi film. Waduh, gak asing kan sebenarnya topiknya. Mungkin gue telat nih bahas topik ini. Cuman bulan lalu, tahun lalu lah, tahun lalu, Desember kalau nggak salah, gue inget gitu kan. Sony baru aja meluncurkan trailer dari film Until Dawn. Tahu kan kalian ya, Until Dawn harusnya tahu ya. Ya bakal menjadi adaptasi film. Habis itu gue mulai merefleksi diri dong, kayak kayaknya udah banyak deh game-game yang diadaptasi menjadi film. Tapi kebanyakan itu bukan dibilang gagal. Ada sih yang gagal beberapa, tapi yang bukan yang gagal banget, tapi sukses tembus juga nggak terlalu gitu. Jadi kayak bisa dibilang kasarnya tuh mid lah. Nah, pasti kalian penasaran kan, kenapa banyak game-game yang diadaptasi menjadi film itu kebanyakan kurang atau oke aja lah bahasanya. So, langsung aja kita mulai sesi Komtok kali ini. Kalian tinggal duduk manis, pasang headset kalian, siapin kopi, siapin minum apapun itu, and let's begin to the topic guys. Seperti biasa, gue mulai membahas sedikit tentang pengertian adaptasi film. Kayak gimana sih itu? Simpelnya, adaptasi film adalah pengalihan atau perpindahan story dari suatu karya menjadi film layar lebar. Nah, dari situ kan nangkap ya konsepnya kayak gimana ya. Nah, biasanya tuh ceritanya tuh turunan lah ya dari cerita aslinya. Kegiatan mengadaptasikan sebuah film itu sudah terjadi dari tahun 1990-an. Waduh, gue belum lahir tuh. Dengan sumber awal yaitu novel tentunya. Karena pasti novel-novel itu pasti tahu kan ya, banyak film-film dari novel gitu kan. Namun seiring berkembangnya zaman, sumber-sumber adaptasi film ini jadi meluas. Mulai dari komik, cerita rakyat, kadang juga ada yang mengambil dari kitab suci, dan juga video game. Tentu, alasan yang paling jelas gak jauh-jauh dari yang namanya cuan dong. Karena ya base ceritanya kan udah ada nih, jadi tinggal kayak ya udah sih kita tambah-tambahin aja. Nah, tapi kalian penasaran gak sih? Kan udah banyak nih film-film adaptasi dari berbagai sumber. Salah satunya video game kan, karena kita topiknya kan video game. Tapi apa sih film pertama yang diadaptasi dari sebuah video game? Setelah gue research dari berbagai sumber, film pertama yang mengadaptasikan sebuah video game adalah Super Mario Bros. Di tahun 1993. Dibuat oleh Leitmotiv dan dipublish oleh Buena Vista Pictures Distribution. Gue belum lahir tuh 1993. Kalau lu pernah lihat film ini, sempet tuh kalau kayaknya tayang di TV nasional deh. Apa gue salah jadi? Singkatnya, film ini menceritakan petualangan Mario dan juga Luigi versi manusia ya, versi manusia karena ini live action kan ya namanya ya, yang berpetualang untuk mencapai objektifnya lah ya, singkatnya gitu. Nah, mulai dari situlah lahirlah berbagai film-film yang mengadaptasikan video game nih. Contohnya selain Super Mario Bros tadi ada juga Mortal Kombat zaman bahala ya, ada Resident Evil, terus juga ada Tomb Raider-nya Angelina Jolie, ada salah satu franchise favorit gue yang ternyata flop banget pak, yaitu adalah Tekken. Jadi sebenarnya konsepnya udah bener sih, tapi kayaknya ada kesalahan deh. Terus juga dari game-game fighting selain Tekken ada Street Fighter dan lain-lain lah, banyak banget lah, udah mulai banyak lah pas itu. Namun gue bisa mewajarkan kalau misalnya ratingnya agak jelek gitu ya, karena ya masih zaman segitu pak, teknologi kayak sekarang aja belum ditemuin gitu. Jadi banyak studio-studio dan juga publisher yang masih mencari-cari market lain. Ntar koreksi gue kalau gue salah ya. Jadi ya sebenarnya masih agak enjoyable lah di zaman itu. Seiring berkembangnya waktu dan juga zaman dan juga teknologi makin canggih, mulai tuh bermunculan lagi film-film yang mengadaptasikan video game. Ya, mulai tren lagi lah, naiklah trennya gitu kan. Tentunya dari IP-IP game yang besar seperti Fallout, kalau kalian tahu sekarang tayang di Netflix. Ada juga FNAF yang tahun kemarin kalau nggak salah pernah tayang, walaupun ya ada The Witcher yang di Netflix juga yang diperanin sama pemerannya Superman, Henry Cavill. Ada Uncharted dan juga ada Mortal Kombat yang di reboot yang ada Jota Slim yang jadi Sub-Zero. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada Dreadout. Itu salah satu film Indonesia yang mengadaptasikan dari game Indonesia juga. Nah, kan bisa bangga, Pak. Dan lain-lain sampai pada akhirnya yang terbaru yang gue ikutin adalah Until Dawn yang akan dipublish oleh Sony, yang akan tayang tahun ini kalau nggak mundur. Tentu dengan tren-tren film yang memanfaatkan IP-IP game ini menjadi seperti kayak mimpi bahasa para gamer lah ya, dimana story ini kita nikmatin aja
pure, nggak ada gameplaynya, jadi kayak pure story. Tapi kenapa sih kok kayak masih kurang gitu, masih kayak ada yang salah nih dari film adaptasi game ini? Atau apakah mengadaptasi IP dari game besar ini adalah sebuah pilihan yang tepat? Coba kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Nyatanya, banyak dari film-film yang mengadaptasi IP game besar mendapatkan rating yang kadang mid, kadang kurang memuaskan. Entah itu dari segi plot yang sering membingungkan karena dari sutradara maunya dimasukin ini. Kayak apa terjadi di FNAF yang gue nonton kemarin. Gue kebetulan juga nonton FNAF ya waktu itu. Atau dari segi acting dari para aktor yang kayaknya kurang berpengalaman. Dibilang kurang berpengalaman sih, gue juga gak tahu ya, karena kadang gue gak ngikutin track record dari aktor-aktor tersebut. Tapi menurut banyak gamer itu kayak kurang, yang sering terjadi di beberapa film adaptasi game. Atau kadang pemanfaatan properti yang kurang matang, kayak dari editingnya lah, atau dari properti yang digunakan di syutingnya lah, dan lain sebagainya lah ya. Kalian bisa tulis sendiri di kolom komentar. Tapi ada juga yang awalnya diremehin tapi akhirnya cukup memuaskan kok, kayak Sonic the Hedgehog yang sampai sekarang aja jadi trilogi loh, yang sampai bisa datengin ini Pak Shadow yang di voice overin sama Keanu Reeves ya, yang jadi apa namanya, John Wick. Ada juga yang memang dari 3 aspek yang gue sebutin tadi udah oke dibilangnya. Coba apa aja? Ada Mortal Kombat Reboot tuh, gue juga lumayan suka. So ada Tomb Raider versi Alicia Vikander yang di Netflix. Ada juga Uncharted dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa sebutin lah ya. Setidaknya itu yang gue dapetin setelah gue menyelami pendapat orang di internet. Tentu agak susah mau mencapai kata sempurna dibilang bagus banget dari sebuah film adaptasi game jika ketiga aspek tadi nggak terlalu sinkron. Jadi ya mau gimana gitu loh, mau dapetin nilai bagus. Nah, tentu poin tadi menjadi PR lah ya buat para PH-PH yang ingin mengadaptasikan sebuah game, karena untuk men-tweak ceritanya untuk bisa diterima ke masyarakat yang lebih luas tuh agak susah. Padahal target market awalnya emang harusnya para fans dari game tersebut. Namun sepertinya hasil dan data berkata lain. Tapi pasti kalian mikir, kenapa sih para PH-PH film tuh tetap buat adaptasi dari game padahal udah banyak hasil-hasil yang menyatakan sebaliknya? Tentu gue nggak tahu pastinya, tapi hipotesa gue mengatakan bahwa faktor utamanya itu yang tidak lain adalah duit. Kalau gue bisa kasih gambaran kasar aja lah ya, kayak gini kayaknya pikiran para PH film tersebut. Wah, IP game ini nih banyak fansnya nih, kita buat seadanya aja lah ya biar naikin cuan, toh juga bakal ditonton sama fansnya juga. Mungkin mikirnya kayak gitu ya, gue nggak tahu. Selain itu ada juga faktor yang memengaruhi adaptasi film dari game, yaitu adalah target pasar yang kadang bikin bingung. Tapi bang, harusnya kan itu kan buat fans dari gamenya. Iya, gua tahu. Tapi kan beberapa film adaptasi ini kan juga mau dilempar ke pasar yang lebih luas dong. Kayak seperti orang-orang awam, ya salesnya biar naik gitu loh. Ya biar kadang mereka ngide nambahin subplot yang kadang nggak penting, atau malah menghilangkan aspek-aspek penting dari gamenya. Jadi filmnya ngaco. Jadi bang, salah nggak? Nggak juga. Tapi resikonya ya itu. Syukur-syukur kalau bagus. Kalau nggak, ya jelek itu rating film adaptasi gamenya. Nah, dari celotehan gua tadi, sebenarnya gua masih punya harapan besar untuk industri ini. Gue juga salah satu penonton yang kadang dibikin kecewa dari film adaptasi dari game. Ya, gue yakin sih kedepannya film-film yang diadaptasi dari game itu bakal menjadi jauh lebih baik. Entah itu dari segi plot, pengkarakteran, atau properti yang harus mateng lah. Masa nggak mateng sih gitu. Kadang publisher kan juga suka seenaknya juga kan, mau nyata yang kapan tapi dikasih waktu produksi kapan, jadinya film yang nggak mateng padahal harus bisa mateng. Gue masih berharap sama Until Dawn ini karena Until Dawn ini menjadi salah satu IP yang gue suka banget. Jadi gue punya harapan besar buat Sony. Tolong Sony dibikin bagus, karena konsep dari Until Dawn ini kan diubah ya. Ya, gue ada harapan yang besar. Tolong jangan kecewain gue lagi film-film adaptasi game. Semoga kalian menjadi lebih baik. Oke? Kalau kalian suka tentang celotehan gua yang kadang gak jelas ini, atau mau konten-konten kayak gini lebih banyak lagi, dukung gua dengan segampang mencet tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa tambahin pendapat kalian, atau kalau ada kritik tentang pendapat gua di atas, bisa aja sekalian aja semuanya, tumpahin semuanya biar kita diskusi bareng. Gue juga masih tuh insight yang baru dari kalian. Thank you guys for watching and see you later to next content. Bye bye.